Halo everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Dimanapun kalian berada, baik di Jakarta, Surabaya, Palangkaraya, atau di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita main game, dengarkan firman, juga nyanyi, kita mau sama-sama yel-yel dulu ya, biar kita bisa lebih semangat lagi, oke? Yuk kita yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya teman-teman. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo semuanya. Sekali lagi halo semuanya. Yuk sama-sama berdiri. Let's everyone together. Clap your hands together. Here we go. Let's go, let's go. Joy sama-sama tangannya. Hey. Sing it again. Dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Membuat hidupku menjadi berarti segenap. Berserah padamu, ku ada saat ini. Semua come on everybody. Oleh karena hey, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena yes God, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tanganmu Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat. Here we go. Come on, cari sama-sama tangannya. Hey. Come on, sing with our faith. Aku bayangkan hidupku tanpamu. Yes Lord. Kau membuat hidupku menjadi berarti segenap. Kami mau berserah padamu Tuhan. Kami ada saat ini. Semua karenamu. Semua karenamu. Here we go. Oleh karena hey, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Let's go, let's go. Bersama oleh karena Tuhan ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sing it again. Sebab tangan Tuhan hey, yang menopangku sampai. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menopangku. Sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Here we go.
Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Let's open our heart for Jesus. Sing it together. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Angkat tangan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Bersama-sama dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam pergumulan, thank you Jesus. Dalam kemenangan, katakan dengan percaya, Engkau Yesus yang beserta. Come on coy, angkat tangan kita bersama. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Katakan ini dengan iman kita. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Come on coy, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau say thank you Jesus. Thank you for your grace. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Come on coy, let's begin to worship. Thank you Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Tak pernah tinggalkan kami. Singlah di dalam segala perkara hidupku. Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan serupa. Kau jadikan kami semakin serupa denganmu Yesus. Jadikan serupa denganmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Joy yang siap, sama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang saatnya kita games. Yeay! Jadi, di atas meja ini sudah ada berbagai nominal uang. Dan botol yang aku bawa sekarang ini akan secara bergantian kakak-kakak kita yang ada di sini, ada Kak JJ, juga Kak Yudis, gelindingkan. Sehingga nanti siapa yang botolnya berhenti di nominal uang yang paling besar, dialah pemenangnya. Langsung aja kita mulai ya. Yuk, mulai dari Kak JJ.
Yuk kita lihat. Oh, ternyata Kak JJ cuma dapet nominal yang 2.000 ya guys. Yuk kita lihat lagi apakah Kak Yudis bisa dapat nominal yang lebih besar atau bahkan tidak sama sekali. Yuk, langsung aja. Wah, ternyata Kak Yudis juga belum ya. Kita mungkin bisa coba satu kali lagi ya guys. Yuk, ulang lagi dari Kak JJ sampai dapat ya. Pokoknya sampai semuanya bisa dapat nih, biar kita bisa tahu siapa yang menang. Oke, yuk. Let's go. Wow, belum lagi nih buat Kak JJ. Kita lihat Kak Yudis lagi ya. Bisa nggak nih? Ayo, tepuk tangan dulu dong, biar lebih semangat lagi dong. Yuk, bisa nggak nih? Kak Yudis, Kak Yudis. Wah, ternyata di sini masih ada nyerempet dikit ya guys ya, nggak apa-apa. Jadi berarti pemenangnya adalah Kak Yudis. Yeay. Kalian juga bisa coba games ini di rumah ya guys. Dadah. Hai semuanya. Nah, biar biar kita agak beda ya dari bisa jadi kita kan biasanya yel-yelnya udah di depan. Nah, sekarang kita mau yel-yel dulu biar kita tetap semangat dan kita tetap gitu ya, punya greget yang pokoknya yang heboh lah buat dengerin firman Tuhan. Oke, kita mau yel sama-sama. Jadi kita semua mau berdiri dulu sama-sama. Yuk, semuanya berdiri. Yes. Oke, siap semuanya ya. Joy, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi, suaranya lebih keras, lebih heboh, lompatnya lebih tinggi lagi. Oke ya, sama-sama ya. Joy, yes, I'm awesome. Yeay. Nah, karena kita di tahun ini ya, kita masih tetap dengan tema kita, yaitu kita mau jadi awesome kids. Jadi kita belajar banyak hal tentang how to be awesome kids. Kayak minggu kemarin kita juga belajar My Prayer Has Great Power ya. Waktu itu kita diajak sama-sama untuk tahu, kita belajar bahwa doa kita ini ya, sekecil apapun kita, doa kita itu punya kuasa yang hebat, kuasa yang besar, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu kita juga diajarin minggu lalu giving with a joyful heart. Jadi kita diajarin untuk memberi dengan hati yang sukacita. Jadi waktu kita kasih istilahnya sedekah buat orang-orang di sekitar kita, kita kasihnya bukan karena kita terpaksa atau kita harus kasih, tapi kita dengan memberi dengan hati yang sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan sampai kita dewasa nanti, dan terutama ini sangat penting banget buat iman kekristenan kita ya. Jadi suatu hari Tuhan Yesus itu lagi duduk-duduk di bait suci ya, di rumah Tuhan, di gereja istilahnya. Tuhan Yesus tuh lagi duduk di seberangnya peti persembahan ya. Kalau zaman dulu ya sekarang itu juga ya, ada kotak-kotak yang ditaruh di gereja atau bait suci untuk orang-orang bisa kasih persembahan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang duduk di seberangnya dan dia lihat orang-orang yang kasih persembahan. Ya, ada begitu banyak orang yang datang ya, bawa sebongkah istilahnya itu satu tas besar isi uang gitu ya. Dia bawa lalu dia masukkan ke dalam kotak, mungkin dia keluarin kerincing-kerincing gitu ya, karena zaman dulu kan juga banyak koin. Lalu dia mungkin keluarkan isinya, lalu dia pokoknya dengan begitu meriah, begitu mewah ya, orang-orang itu bawa uang persembahan. Nah, tiba-tiba ada seorang janda ya, dia jalan di sana, lalu dia hanya mengeluarkan 2 keping perak, istilahnya 2 koin uang, hanya 2 koin saja, lalu dia masukkan ke dalam peti persembahan. Dan pada waktu dia memasukkan itu, Tuhan Yesus bilang gini sama murid-muridnya, coba kamu perhatikan, dari semua orang yang kasih persembahan itu, janda ini dia kasih yang terbanyak daripada mereka semua. Bingung nih ya, semua udah kok bisa? Mungkin kita juga kalau di sana kita juga tanya, loh kok bisa Tuhan, kok bisa? Nggak mungkin ya, mereka yang lainnya tuh bawa kantong-kantong, bawa isinya banyak sekali uang, kenapa bisa persembahan janda ini yang terbanyak, yang terbesar? Kenapa? Karena ketika janda ini kasih persembahan, dia kasih dari apa yang
istilahnya yang dia punya ya. Dia udah nggak punya lebih, dia nggak punya lebih daripada dia kasih semuanya. Tapi kalau orang-orang yang kasih banyak itu, mereka punya begitu banyak uang, mungkin ada ratusan ribu kantong di rumahnya, mereka hanya bawa sebagian, mungkin bukan cuma sebagian, hanya satu bagian kecil yang mereka bawa untuk persembahan. Karena itu kenapa Tuhan bilang janda ini dia punya persembahan, istilahnya kasih persembahan yang terbesar terbanyak dari yang lain-lainnya. Nah dari cerita tadi mungkin kalian juga berpikir ya, sama kayak murid-murid, kok bisa janda itu dia justru kasih yang terbanyak atau yang terbesar, mungkin yang terbaik, kok bisa? Sedangkan padahal kalau kalian tadi perhatikan, orang-orang lain tuh dia bawa begitu banyak uang di dalam kantong-kantong itu tadi. Kenapa kok bisa gitu? Karena janda ini dia kasih dari kekurangannya. Dia kasih dari hal yang dia nggak bisa punya, tapi dia berani kasih. Sedangkan orang-orang yang lain, mereka kasih dari kelimpahannya. Mereka punya begitu banyak, mereka cuma ambil sedikit aja, dibawa untuk dikasihkan kepada Tuhan. Dan hari ini kita juga diajarin sama janda itu how to bring offering to God ya. Istilahnya gimana caranya gimana sikap kita bawa persembahan kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik yang dia punya ya. Dia nggak cuman kasih sisa-sisa atau istilahnya yang pokoknya ya seadanya atau korat-korat mungkin gitu ya, tapi dia kasih yang terbaik dari yang dia punya. Mungkin sekarang kita nggak kayak janda itu ya. Kita nggak istilahnya kita bukan orang yang kita nggak istilahnya bukan nggak punya uang banget, tapi kita kalau butuh uang kita tinggal minta orang tua kita ya kan, karena kan kita kan masih anak-anak, kita belum punya uang sendiri ya. Kalau kita butuh uang kita bisa minta orang tua kita. Nah tapi ini yang bisa kita lakukan ketika kita memberikan persembahan. Misalnya gini ya, ada uang ini ya, uang tahu kita masukkan kantong gitu ya. Pokoknya disembunyikan kayak apa gitu supaya apa? Nggak kelihatan. Ya memang sih kita nggak perlu menunjukkan kepada orang lain kalau kita mau kasih persembahan. Tapi kalau kita bawa istilahnya persembahan dengan cara yang seperti ini, Tuhan bukan nggak suka, maksudnya bukan nggak menghargai apa yang kita bawa. Tapi kalau kita bisa bawa dengan istilah gini ya, ini lebih mungkin dilipetnya jangan banyak-banyak, atau mungkin dilipet 2 aja, atau mungkin juga bisa dimasukin amplop. Kalau sekarang kan kita nggak boleh pegang uang ya kan, karena kan corona, jadi masukin amplop. Nggak perlu sampai istilahnya uangnya itu dijadikan seperti ini ya, kayak untel-untel, ini nggak perlu. Dan juga kalau seandainya kita kalian sendiri ya habis terima angpau kan ya, awal bulan ini kita habis terima angpau, kira-kira kalian suka mana? Terima angpau yang uangnya masih bagus ini ya, yang masih mulus-mulus gini, atau yang udah diuntel-untel ya? Kalau ini ya ini lebih banyak sih nilainya. Tapi kita sendiri pasti, kita kalau lihat, kita sendiri juga lebih suka lihat uang yang masih bagus ya, yang masih mulus, masih baru, yang nggak bau gitu ya. Kalau uang yang sudah diuntel-untel, yang udah hitam, itu baunya nggak enak, aduh pegang aja jijik gitu ya. Begitu juga dengan kalau kita bawa persembahan. Jadi kalau kita bawa persembahan, kita juga mau berusaha kasih yang terbaik. Mungkin kita nggak bisa kasih sampai gimana, tapi paling nggak dengan cara kita melakukan yang terbaik, yes, kita juga bisa berusaha seperti janda tadi, memberikan yang terbaik ketika kita kasih offering atau persembahan. Nah, selain itu ya, hari ini Misha juga mau ajak kita sama-sama mau belajar untuk membawa perpuluhan. Perpuluhan itu apa sih Miss gitu ya, ngapain perpuluhan gitu ya, kenapa kok ada perpuluhan? Karena gini, semua yang kita miliki, uang yang kita dapatkan itu semuanya dari Tuhan ya. Kita bisa punya ini, kita bisa punya itu, semuanya dari Tuhan. Nah, kita bawa perpuluhan itu cuman sebagai istilahnya kita itu tanda kita bersyukur dan tanda kita itu percaya bahwa apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Misalnya ini ya, kalian dapat uang saku misalnya ini ya 100.000 gitu ya. 100.000, kalau 100.000 perpuluhannya berapa gitu ya, 1/10-nya berapa? Nih kita kayak uang 10 ribuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1, 10 ini ya. Nah ini ada 10 lembar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan sama kayak 100.000 nilainya ya. Kalau kita dapat uang 100.000, berarti berapa perpuluhan kita? Gampang aja, 10.000 gitu ya. Boleh kita kasih lebih, tapi sebisa mungkin jangan kasih kurang ya. Jadi kita mau belajar kasih persembahan perpuluhan dari uang saku kita. Mungkin
yang kemarin baru dapat angpau mungkin gitu ya, kalau kita mau belajar kita juga bisa kasih dari itu. Karena apa? Ketika kita belajar memberi, kita belajar kita belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan, kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan hal yang bisa kita lakukan ini ya, jadi kita belajar kasih persembahan itu gini, ketika kita datang ke ibadah, kita bisa bawa persembahan dengan istilahnya kita bawa uang yang terbaik yang kita miliki. Ya mungkin kita nggak punya uang yang baru-baru, tapi kita paling nggak punya uang yang paling mulus lah gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu berusaha kasih yang terbaik. Lalu yang kedua, kita bisa mulai belajar itu bawa perpuluhan bagi Tuhan. Ya, persembahan perpuluhan. Kalau kita dapat uang 100.000, kita bisa belajar bawa uang 10.000 sebagai perpuluhannya. Atau mungkin kita dapat uang 50.000, kita bisa belajar kasih 5.000 sebagai perpuluhan kita. Jadi sekarang kalau sudah tahu gimana apa gitu ya, itu sekarang why ya, kenapa kok kita harus kasih persembahan atau bawa perpuluhan kepada Tuhan, kenapa why, karena ini, apakah mungkin karena ini, oh gereja itu lagi butuh duit gitu ya, makanya kita suruh kasih persembahan, kita bawa perpuluhan. Ya mungkin gerejanya butuh duit, tapi Tuhan kita nggak butuh duit kita ya. Tapi ini yang kita pelajari hari ini sama-sama, we give because God first gave. Jadi ini kenapa kalau kita bawa persembahan atau kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. We give because God first gave. Jadi kita memberi karena Tuhan itu udah kasih kita lebih dulu. Dia kasih kita semuanya. Bahkan dia kasih kita anaknya yang tunggal ya. Supaya apa? Kita semua nggak ada yang masuk neraka, tapi kita bisa beroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya sama orang-orang, kenapa sih kamu bawa persembahan atau harus bawa perpuluhan? Karena ini, we give because God first give. Sama-sama ya, katakan yang sekali lagi. Ini yang perlu kalian ingat ya. Kenapanya? We give because God first give. Oke, jadi super kebenaran kita hari ini adalah we give because God first gave. Sekali lagi, super kebenaran kita adalah we give because God first gave. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 atau Mark 12 verse 41 to 44. Ayat hafalan kita terambil dari Maleakhi 3 ayat 10a. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Or Malachi 3 verse 10a. Bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan sepanjang hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami diajarkan untuk memberikan Tuhan, untuk membawa persembahan kami Tuhan dengan setulus hati Tuhan. Biarkan kami membawa yang terbaik apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang berkati keluarga kami Tuhan, orang tua kami, sekolah kami, kesehatan kami, sekolah minggu kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seru kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jadi Joy Online Service kita hari ini udah selesai. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk share link ke teman-teman kalian semua. Oke, see you next week. Bye-bye.